Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriani. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan pasien Nyonya D dengan diagnosa ketuban pecah dini di ruang PK RSUD Dr. Iskak, Tulung Agung, 9 Maret sampai dengan 14 Maret 2020 oleh kelompok A. Ketuban pecah dini yaitu pecahnya ketuban sebelum terdapat tanda persalinan dan setelah ditunggu 1 jam belum dimulainya tanda persalinan. Manifestasi klinis yang bisa dirasakan oleh pasien yaitu keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina, berbau amis dan tidak seperti bau amoniak. Yang kedua yaitu cairan tidak akan berhenti, tetapi bila Anda duduk atau berdiri, kepala janin yang sudah terletak di bawah biasanya mengganjal atau menyumbat kebocoran. Yang ketiga yaitu demam. Yang keempat bercak vagina yang banyak. Yang kelima nyeri perut. Yang keenam denyut jantung janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi. Dari kasus yang kami dapatkan pada tanggal 10 Maret 2020, jam 14 pasien datang dengan keluhan keluar cairan lendir dan darah pada jam 3 pagi. Jam 13.30 pasien masuk ke IGD RSUD Dr. Iskak, Tulung Agung, karena cairan yang keluar bertambah banyak disertai nyeri. Pada jam 14 pasien dipindah ke ruang PK dan keluhan masih sama yaitu nyeri. Dengan tekanan darah 110/70 mmHg, pernapasan 19 kali per menit dengan nadi 82 kali per menit, serta suhu 36,1 derajat Celcius. Pada pengkajian riwayat penyakit sekarang, keluhan utama yaitu selaput ketuban pecah dan keluar cairan dari ketuban lendir dan darah. Riwayat penyakit saat ini pada pasien pada tanggal 10 Maret 2020 jam 14 pasien datang dengan keluhan keluar cairan lendir dan darah pada jam 3 pagi. Setelah jam setengah 13.30 pasien masuk IGD RSUD Dr. Iskak, Tulung Agung karena cairan yang keluar bertambah banyak disertai nyeri. Pada jam 14 pasien dipindah ke ruang PK dan keluhan masih sama yaitu nyeri. Keluhan HIS mulai kontraksi pada tanggal 10 bulan 3 2020 pukul 4.30. Tidak teratur dengan interval 3 dengan lama 10 kekuatan 30. Pengeluaran per vagina dengan jenis lendir darah lendir air ketuban dengan jumlah kurang lebih 100 cc. Dengan PD pada pukul 15.00 oleh dokter hasil pembukaan 2. Ketuban positif dengan presentasi anak masuk PAP bidang Hotkesh 1 setinggi PAP dengan pembukaan 2. Pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu tekanan darah 110/70, suhu 36 derajat Celcius. Lokasi pengukuran suhu yaitu aksila dengan nadi 82. Lokasi perhitungan di bagian tangan dengan respirasi rate 19 kali per menit dengan BB 59 kg, tinggi badan 155 cm. Areola mamae hiperpigmentasi dan papila mamae hiperpigmentasi. Pada abdomen, linea dan striae, linea nigra. Luka bekas operasi tidak ada dengan TFU 30 cm, kontraksi hilang timbul, auskultasi DJJ 162 kali per menit. Leopard 1 letak janin punggung kanan teraba bokong, Leopard 2 letak janin punggung kanan, Leopard 3 letak kepala, Leopard 4 janin sudah masuk PAP, dan vesika urinaria tidak ada masalah. Data penunjang yang didapatkan yaitu NST interior 1 USG pada tanggal 10 bulan 3 2020, tampak janin intrauterus tunggal hidup, letak bujur pi, serta perkiraan berat janin 2628 gram.
AVI 7 cm, terapi rehidrasi RL 1000 cc, infus IUFD 20 TPM, injeksi gentamisin 2 kali 80 mg, misoprostol 20 mg per pagina. Baik, perkenalkan nama saya Niko Diki Saputra. Saya perwakilan dari kelompok A, melanjutkan presentasi dari teman saya, Saudari Apriani. Ini untuk analisa data. Untuk tanggal 10 Maret 2020, pukul 14.00, data subjektifnya, 1 pasien mengatakan usia kehamilan 37 minggu. 2. Pasien mengatakan keluar cairan per vagina sedikit-sedikit sebelum ke rumah sakit. Untuk data objektifnya, 1. Kesadaran umum lemah. 2. Pada saat pemeriksaan dalam ketuban ada terasa merembes keluar. Untuk etiologinya, KPD. Selanjutnya, tidak ada perlindungan dari luar dengan daerah rahim, sehingga sering dilakukan VT, sehingga menyebabkan mudahnya mikroorganisme masuk. Untuk masalah keperawatannya, resiko infeksi. Untuk yang kedua, 10 Maret 2020 pukul 14.00, untuk data subjektifnya, pasien mengatakan nyeri pada bagian perut. Untuk P, nyeri kontraksi. Untuk Q-nya seperti tertusuk-tusuk. Untuk rasionalnya bagian perut. Untuk skalanya 6. Untuk time waktunya jarang. Untuk data objektif, HIS teraba jarang. Untuk etiologinya, HIS berulang sehingga peningkatan kontraksi dan pemberian serviks uteri. Selanjutnya mengiritasi nervus. Selanjutnya menstimulus nyeri sehingga menyebabkan kontraksi. Untuk masalah keperawatannya, gangguan rasa nyaman nyeri. Kemudian untuk rencana keperawatan, tanggal 10 Maret 2020 pukul 14.00 dengan diagnosa keperawatan resiko infeksi. Untuk tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan infeksi tidak terjadi. Gangguan rasa nyaman nyeri dengan kriteria hasil: 1. Tidak ada tanda-tanda infeksi. Yang kedua, kesadaran umum baik. Yang ketiga, persalinan normal. Untuk rencana keperawatannya, 1. Lakukan cuci tangan sebelum dan sesudah infeksi. Yang kedua, dengarkan denyut jantung janin dengan Doppler setiap 1-4 jam. Yang ketiga, jangan terlalu sering pemeriksaan per vagina. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi antibiotik. Rasionalnya, 1. Untuk mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, untuk mengetahui keadaan janin. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya infeksi dalam rahim. Untuk tanggal 10 Maret 2020 pukul 14.00 dengan diagnosa keperawatan gangguan rasa nyaman nyeri. Untuk tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan nyeri berkurang atau hilang. Dengan kriteria hasil: 1. Nyeri bisa ditoleransi pasien. Yang kedua, pasien tampak tenang. Yang ketiga, kesadaran umum baik. Untuk rencana keperawatannya, observasi atau HIS. Yang kedua, beritahu pasien penyebab nyeri. Yang ketiga, atur posisi nyaman pasien. Yang keempat, ajarkan teknik distraksi atau relaksasi nafas dalam. Yang kelima, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi antipiretik. Yang ini rasionalnya, yang nomor 1, untuk menentukan tingkat aktivitas dan bantuan yang akan dilakukan. Yang kedua, bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Yang ketiga, aktivitas bertahap untuk mencegah terjadinya kontraktur. Baik, ini untuk tindakan keperawatannya. Hari Selasa pukul 14 sampai
15.15. Untuk diagnosa keperawatan resiko infeksi dengan ketuban pecah, berhubungan dengan ketuban pecah. Untuk tindakan keperawatannya, melakukan cuci tangan pada sebelum dan sesudah melakukan tindakan. Yang kedua, mendengarkan denyut jantung janin dengan Doppler DJJ 145 kali per menit. Yang ketiga, pada pemeriksaan dalam ketuban masih teraba merembes. Yang keempat, melakukan injeksi gentamisin 1 ampul intravena pasien tidak alergi. Untuk gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan his yang sering, yang tindakan perawatannya yang pertama, mengobservasi TTV dengan tensi 110 kali 80 mmHg, nadi 83 kali per menit. Yang kedua, mengkaji tingkat nyeri. Yang ketiga, memberitahu pasien kalau nyeri kontraksi itu wajar dan ibu mengerti. Yang keempat, mengatur posisi pasien senyaman mungkin, menganjurkan pasien miring kiri. Yang kelima, mengobservasi DJJ tiap 1 jam. Untuk pukul 15.00 DJJ 144 kali per menit. Untuk 16.00 DJJ 146 kali per menit. Untuk waktu 17.00 DJJ 156 kali per menit. Untuk 18.00 DJJ 141 kali per menit. Untuk 19.00 DJJ 151 kali per menit. Untuk jam 20.00 DJJ 143 kali per menit. Untuk jam 21.00 DJJ 153 kali per menit. Untuk jam 22.00 DJJ 162 kali per menit. Yang keenam, mengajarkan ibu relaksasi nafas dalam, pasien mengerti dan mencoba. Untuk yang ketujuh, melakukan terminasi dengan misoprostol 20 mg per 6 jam. Baik, untuk evaluasi keperawatannya, hari Selasa pukul 21.00 dengan diagnosa resiko infeksi berhubungan dengan ketuban pecah. Untuk tindakan keperawatannya, S. Pasien mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina sedikit-sedikit. Untuk O-nya, cairan per vagina terlihat ngerembes, dan pada pemeriksaan dalam masih teraba selaput ketuban. Selanjutnya, pasien mendapatkan injeksi gentamisin 1 ampul per intravena, pasien tidak alergi. Untuk TTV-nya tensi 110 kali 80 mmHg, nadi 83 kali per menit. Untuk A-nya resiko terhadap infeksi. Untuk P-nya masalah belum teratasi dengan DJJ 145 kali per menit, lanjutkan intervensi. Baik, untuk Selasa pukul 21.00, gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan his yang sering. Untuk S-nya, pasien mengatakan nyeri pada perut sedikit berkurang. Untuk O-nya, ekspresi wajah masih terlihat meringis dengan DJJ 153 kali per menit. Untuk A-nya, gangguan rasa nyaman nyeri. Untuk P-nya, masalah teratasi sebagian. Pasien mengetahui jika nyeri kontraksi pada ibu hamil itu wajar. Selanjutnya, pasien melakukan miring kanan dan miring kiri. Selanjutnya, pasien melakukan teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian lanjutkan intervensi. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok A mengucapkan terima kasih.